Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tadabbur Al-Qur'an, menyelami makna Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Pada pagi hari ini pembahasan kita adalah tentang surat An-Naba. Ya. Nah, mungkin sekedar usulan ya, ini nanti usulan untuk tilawahnya supaya lebih nyambung. Nanti yang dibaca adalah surat yang akan kita bahas. Ya. Jadi kalau misalnya kita baca bahas An-Naba, yang dibaca surat An-Naba, supaya nanti ada kita bisa istihdar ya. Istihdar itu menghadirkan surat yang akan kita bahas seperti itu. Ya, syukur-syukur sudah hafal ya. Salah hafal ya. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah, kita mulai dengan pembahasan surat An-Naba. Ya, An-Naba. Nah, An-Naba itu dalam bahasa Arab maknanya adalah al-khabarul azim. Ya. Berita yang sangat besar. Ya. Jadi tidak hanya sekedar berita saja, tetapi beritanya sangat besar. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan berita yang besar di dalam surat ini? Para ulama tafsir berbeda pendapat ya, ketika menjelaskan tentang berita besar ini. Ya. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam bukunya Zadul Masir fi Ilmi Tafsir. Beliau menyebutkan setidaknya ada 3 pendapat para ulama tentang berita besar. Nah, yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi yang maksud dengan berita besar ini adalah Al-Qur'an. Ya. Nah, kemudian apa relevansinya? Ya, ketika orang-orang musyrik itu mereka berselisih. Ya, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzina hum fihi mukhtalifun. Ya, artinya ketika mereka itu berselisih. Ya, apa yang mereka perselisihkan? Yang pertama adalah Al-Qur'an. Ya, artinya apa? Mereka itu berselisih apakah Quran ini sihir, ya, ataukah Quran itu syair, ataukah Quran itu disebut dengan asatirul awwalin. Ya, maka 3 istilah ini ada di dalam Al-Quran. Ya, artinya mereka kadang menyebutkan Quran sebagai sihir. Ya, kadang menyebutkan sa'id, kadang menyebutkan asatirul awal. Ya, asatirul awalin artinya cerita-cerita orang dahulu. Ya. Nah, sehingga Nabi SAW disebut dengan sahir. Ya, tukang sihir. Disebut juga dengan sa'ir. Ya, tukang sa'ir. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ya, sebagian ulama berpendapat bahwasannya yang dimaksud dengan berita yang besar ini adalah annahu amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya berita besar ini adalah perintah Nabi. Ya, perintah Nabi. Ya. Nah, maka antara Al-Qur'an dengan perintah Nabi itu hampir sama relevansinya. Nah, baru yang ketiga yang dimaksud dengan berita yang besar ini adalah al-ba'tsu, yaitu hari kebangkitan. Ya, hari kebangkitan. Ya.
Nah, ketika hal ini tidak saling bertentangan, ya, tidak saling bertentangan. Kenapa? Karena yang dibawa oleh Nabi SAW itu Al-Quran, ya, ada perintahnya, di mana perintah itu juga adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan di dalam bagian daripada Quran dan perintah itu adalah berkaitan dengan apa? Hari berbakti. Ya. Nah, maka disebutkan tentang sebab turun daripada ayat ini, ya. Lamma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ja'ala al-musyrikina yatasaaluna bainahum fayaquluna man alladhi ata bihi. Ya, jadi ketika Nabi itu diutus, ya, maka apa? Orang-orang musyrik mereka itu saling bertanya-tanya di antara mereka, dan mereka mengatakan, ya, apa yang dibawa oleh, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga apa? Wa yatajadaluna wa yatakhasamuna fima ba'atha, ya, atau fima bu'itha. Mereka itu berdebat, ya, berdiskusi tentang apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka, ya, turunlah ayat-ayat ini. Nah, jadi ketika ada penafsiran yang itu tidak saling bertentangan, maka apa? Penafsiran itu kita gunakan, ya, secara keseluruhan. Ya. Nah, ini yang pertama berkaitan dengan nama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan golongan daripada surat ini, disebut dengan surat Madaniyah. Ya, perhatikan ini satu salah cetak atau saya nggak tahu, ya. Harusnya surat Makkiyah. Ya, bukan surat Madaniyah. Nah, itu nanti koreksi, ya. Jadi surat An-Naba itu adalah surat Makkiyah. Ya, karena surat ini berbicara tentang orang-orang musyrik. Ya. Nah, jumlah ayatnya adalah 40 ayat. Ya. Nah, surat ini, ya, dinamakan dengan surat An-Naba, ya, yang artinya berita besar. Disebut dengan surat At-Tasa'ul. Ya, At-Tasa'ul itu artinya saling bertanya. Ya, jadi kata wazannya adalah At-Tafa'ul. Ya. Ya. At-tasa'ul itu artinya apa? Saling bertanya. Dari kata sa'ala. Sa'ala itu bertanya. At-tasa'ul saling bertanya. Jadi setiap kata yang nanti berwazan at-tafa'ul, tafa'ul itu maknanya apa? Saling. Ada namanya ta'awun. Ta'awun apa? Saling tolong menolong. Tafa'ul atau tafak apa namanya apa ya, tasaul, ta'awun, ya, takaful. Takaful apa? Saling apa namanya, membantu juga, ya, seperti itu, ya. Nah, at-tasaul ini maksudnya apa? Saling bertanya. Nah, yang ketiga disebut dengan amma. Ya, disebut dengan apa? Amma. Jadi amma ini asalnya dari an ditambah dengan ma. An ditambah dengan apa? Ya. Jadi kata an ditambah dengan ma. Nah, ketika nun bertemu dengan huruf mim, kemudian diidghamkan, dilebur, ya, menjadi apa? Amma. Alifnya gimana? Kalau tulisannya nggak ada alif, ya?
Ya, alifnya itu apa di ha. Jadi apa? Amma. Nah, gitu ya. Jadi an itu artinya apa? Tentang, ma itu apa? Apa. Ya, jadi tentang apa? Ya tasa'alun, mereka itu apa? Saling bertanya-tanya. Ya. Nah, yang ketiga disebut dengan amma yatasa'alun. Nah, ini kelanjutannya. Ya. Nah, yang keempat disebut dengan al-mu'sirat. Al-mu'sirat. Al-mu'sirat ini maknanya bisa, yang pertama adalah as-samawat, langit. Ya. Atau al-mu'sirat ini maknanya ar-riyah, yaitu apa? Angin. Ya. Al-mu'sirat itu juga bisa bermakna as-sahab, yaitu apa? Awan. Ya. Awan. Tapi yang dimaksud dengan awan di sini bukan bukan semua awan, ya. Tetapi apa? Ya, awan yang menunjukkan akan turunnya apa? Hujan. Namanya al-mu'sirah. Di mana secara bahasa al-mu'sirah ini adalah apa? Al-jariyatu qaddanat minal haid. Ya, jadi apa? Seorang ya jariyah, budak wanita yang ya sebentar lagi akan haid. Kalau akan haid itu pasti akan keluar apa? Mengalir darah. Nah, maka yang namanya awan juga begitu. Kalau sebentar lagi mau hujan akan turun air. Nah, itu begitu ya. Jadi antara apa asal makna dengan penggunaannya itu memiliki apa? Kesamaan. Ya, itu namanya al-muqtirah. Ya. Nah, kemudian sebab penamaan. Ya, an-naba dan at-tasa'ul dinamakan dengan kedua nama ini karena diskusi kaum musyrikin di antara mereka dan banyaknya keraguan-raguan mereka dalam perkara kebangkitan setelah mati. Ya. Nah, jadi kalau misalkan disampaikan oleh banyak ulama ya ataupun banyak ustadz bahwasanya orang musyrik itu mereka mengimani tentang rububiyah Allah. Rububiyah itu maknanya apa? Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur, menghidupkan dan mematikan. Tapi sebetulnya apa? Ini tidak menunjukkan seluruh bagian rububiyah itu apa? Diimani oleh orang musyrik. Nah, satu bagian daripada rububiyah ini adalah apa? Mereka tidak percaya tentang apa? Kebangkitan. Artinya ketika mereka sudah diciptakan dan sudah mati, maka apa? Selesai sudah. Ya. Bahkan mereka apa? Merasa heran ya atau mungkin apa sesuatu yang sulit untuk dipahami, bagaimana ketika orang sudah mati kok akan dibangkitkan. Ya. Maka di dalam surat Yasin disebutkan ya, man yuhyil idhama fahuwa ramim. Ya, siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ini ketika apa? Tulang-tulang itu sudah menjadi apa? Debu. Ya. Bahkan di dalam kisah tentang ayat ini ketika orang-orang musyrik itu apa? Ya, mengambil ya tanah kuburan kemudian ya diperlihatkan kepada Nabi sallallahu sambil mengatakan man yuhyil idhama fahuwa ramim. Jadi siapa yang menghidupkan tulang belulang ini padahal dia sudah menjadi apa? Debu. Ya, sudah menjadi debu. Nah, jadi ketika mereka mengimani bahwasanya Allah yang menciptakan, ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Ya, kalau engkau Muhammad bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka apa? Mereka pasti akan mengatakan apa? Allah. Tetapi pada bagian ini ketika manusia ataupun akan dibangkitkan, maka mereka apa? Ya, mengingkari atau tidak mempercayai, ya, atau ragu, ya.
ragu. Ya. Nah, jadi ini ya. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan apa? Ya, saling bertanya atau diskusi kaum musyrikin ya di antara mereka karena keraguan-raguan terhadap ya perkara kebangkitan setelah apa? Setelah mati. Ya, kemudian disebut dengan amma atau amma yatasaalun ya, dinamakan dengan kedua nama ini karena Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan kata-kata tersebut. Nah, jadi yang perlu dicatat di sini adalah ini adalah kebiasaan Nabi menamakan surat dengan apa? Awal ya, kalimat atau ayat. Ya. Ini sudah kebiasaan Nabi. Maka disebut dengan surat amma yatasaalun. Ya. Nah, yang ketiga, Al-Mu'sirat dinamakan ya dengan nama ini karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-14, "Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjajah." Dan kami turunkan dari awan itu air yang banyak tercurah. Ya, tadi kita sudah buka tentang makna Al-Mu'sirat ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi ini sebab penamaan. Nah, jadi penamaan-penamaan ini sifatnya ijtihadiyah. Ya, ijtihadiyah. Ya, ijtihadiyah. Jadi kalau kita lihat nanti bagaimana kronologis Al-Quran itu sampai dibukukan, itu semuanya apa? Ijtihadiyah. Ya. Artinya apa? Al-Quran itu turun dalam dalam bentuk verbal awalnya. Ya, verbal. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala berbicara kemudian disampaikan ya melalui malaikat apa? Jibril alaihissalam. Ya, verbal. Nah, kemudian dari verbal ini ya kemudian dicatat. Ya. Nah, disinilah nanti ada syubhat, ada kerancuan di dalam berpikir, baik karena memang salah di dalam memahami atau mungkin karena apa ya dia berpandangan dengan pandangan seperti dengan kondisi kita sekarang ya, sehingga mereka meragu-ragukan tentang otentisitas daripada Al-Quran yang telah dibukukan ya, dengan alasan ini adalah hegemoni daripada kaum Quraisy. Nah, gitu ya. Seperti itu. Sehingga ada buku namanya apa? Lubang Hitam Sejarah. Ya, penulisnya adalah apa? Ya. Sumanto Al-Qurtubi. Nah, Sumanto Al-Qurtubi. Ya. Ya, mengkritisi tentang bagaimana proses ya penulisan Al-Qur'an. Ya. Ya, dikaitkan dengan adanya intrik ya dan seterusnya. Ya, itu kalau kita berbicara dengan kondisi kita sekarang ya iya. Ya, memang dalam kondisi kita sekarang ya banyak intrik ya, tapi kita berbicara tentang apa? Sebuah generasi di mana generasi itu apa? Generasi yang menyaksikan turunnya apa? Wahyu. Ya. Apalagi mungkin ya itu kan penulisan Quran ada panitianya. Ya. Nah, tapi tentu kita perhatikan bagaimana mereka itu sangat betul-betul menyeleksi. Ya, bahkan untuk menjadi sebuah ayat Quran yang dia dengar oleh para sahabat itu dengan syarat harus apa? Mutawatir. Ya, mutawatir seperti itu. Nah, itu begitu. Berkaitan dengan apa? Penulisan. Nah, dalam proses penulisan ini kan nanti ada namanya apa? Pengurutan ayat. Ya, atau pengurutan apa? Kata misalkan. Pengurutan kata itu sifatnya tauqifiyah. Dia adalah wahyu. Ya, jadi tidak bisa misalkan kalau ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim misalkan begitu. Tidak bisa. Harus Bismillahirrahmanirrahim. Karena pengurutan kata itu sifatnya apa? Tauqifiyah. Ya, wahyu. Kemudian yang kedua ada pengurutan ayat. Ya, pengurutan ayat juga ini samanya apa? Tauqifiyah. Jadi tidak bisa kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim baru Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pengurutan ini termasuk dalam ya sifatnya tauqifiyah, ya berdasarkan wahyu. Ya. Nah, berbeda nanti dengan pengurutan